Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Kita buka pertemuan kita hari ini, hari Selasa, di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau senantiasa Tuhan memuji Engkau. Biarpun Bapa dalam keadaan kami saat ini Bapa yang lockdown di Perth, kami percaya ini hanya sesuatu yang sementara. Dan kami percaya Tuhan, curahan Roh Kudus-Mu, roh kesembuhan turun atas bangsa kami Indonesia. Engkau lingkupi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau datang kepada Engkau selalu. Karena kami percaya Engkau Allah yang memiliki kehidupan kami, yang layak untuk kami sembah dan puji. Terima kasih Bapa, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu untuk pembacaan firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita lakukan sebuah pujian sebelum kita masuk dalam pembacaan kita hari ini di dalam Kejadian 32. Kita mau baca firman Tuhan senantiasa karena kita tahu firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Yesus, yes. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita nyanyikan sekali lagi saudara. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yes Lord. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, firman Tuhan pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman Tuhan adalah makanan kehidupan rohani kita. Puji Tuhan. Saudara, Kejadian 31 ayat 1 sampai 32, Yakub takut bertemu dengan Esau. Ini perikop yang pertama. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Mahanaim berarti two camps atau dua kemah, yang mungkin berarti Yakub dan malaikat Tuhan bertemu di tempat yang sama. Ayat ketiga, sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom.
Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu, sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku, nenek moyangku Abraham, dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-sekali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkat ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang aku telah menjadi 2 pasukan. Dia menyadari akan berkat Allah. Ketika dia pergi hanya dengan tongkat, dia kembali dengan 2 pasukan yang banyak. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya, maksudnya istri-istrinya dan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, yang jantannya 1/10 dari yang betinanya, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannya semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dulu, dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Ini persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau. Dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, biarlah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Sampai 21 dengan judul Yakub takut bertemu dengan Esau, ayat 1-21. Saudara, dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan Allah nenekku Abraham. Sedangkan dalam Bible bahasa Inggris dikatakan God of my father, God of my father Abraham, God of my father Isaac. Allah ayahku Abraham dan Allah ayahku Ishak. Nah, mungkin untuk memperjelas di dalam Alkitab bahasa Indonesia ya, supaya orang nggak tanya-tanya, kok Abraham dan Ishak kedua-duanya ayahnya Yakub. Ya, Allah ayahku Abraham dan Allah ayahku Yakub. Jadi mungkin mereka katakan dalam bahasa Indonesia Allah nenekku Abraham. Maksudnya nenek moyang ya. Jadi nenek moyang ya kita tahulah kakek moyang. Kok nenek? Harusnya kan dia laki-laki kakek moyang, tapi sama saja ya.
Nah, ini akan lebih jelas dalam bahasa Indonesia kalau dikatakan kakek moyang begitu ya. Jadi bukan ayahnya Yakub, Ishak, tapi juga kakeknya Abraham. Yakub takut akan Esau, apalagi pas dikasih tahu bahwa ia juga Esau sedang menuju ke arah Yakub dengan kawanannya. Dan dikatakan Esau diiringi oleh 400 orang. Hal ini bikin Yakub gentar. Secara jumlah, Yakub sudah kalah. Belum lagi keluarga Yakub hanya wanita, ya, banyak wanitanya dan pembantu-pembantunya, hamba-hambanya, istri-istrinya dan anak-anaknya yang masih kecil juga, dan budak-budaknya ya, yang mungkin bukan seorang prajurit atau bukan prajurit terlatih. Kalau Esau sudah pasti bawahannya adalah orang-orang yang terlatih dalam berperang, karena dia sendiri adalah seorang pemburu yang handal, dan ia dikatakan hidup dengan pedangnya. Berarti ia pandai bertempur. Dan orang-orang bawahannya pasti adalah prajurit-prajuritnya. Ya, ini yang membuat Yakub sangat gentar. Jadi Yakub pun mengatur suatu siasat. Strategi pertama, dia bagi orang-orang bawahannya dan harta miliknya menjadi dua. Satu bagian pasukan maju duluan, yang satu bagian tinggal di tempat. Jadi kalau Esau menyerang dan pasukannya kalah, cuma satu bagian yang terambil dan terkalahkan. Satu bagian yang di belakang ini masih bisa kabur dan masih ada yang bisa diselamatkan. Suatu strategi yang bagus. Lalu dia berdoa. Dan strategi kedua, dia membagi kawanan ternaknya untuk dipersembahkan kepada Esau dalam beberapa kumpulan, ya, beberapa tahap. Ada orang yang mimpin dan segerombolan, dan ada lagi yang kedua, yang ketiga dikatakan. Jadi ada 200 kambing betina dan 20 kambing jantan jalan di depan. Terus di barisan kedua, 200 domba betina dan 20 domba jantan. Di barisan ketiga, ada 30 onta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya. Dan barisan keempat adalah 40 lembu betina dan 10 lembu jantan. Dan barisan kelima 20 keledai betina dan 10 keledai jantan, jadi bertahap. Jadi ada jarak juga ya antara kumpulan ternak yang satu dengan yang berikutnya, disuruh dikasih jarak. Nah, mungkin supaya kelihatan rapi dan teratur, yang memperlihatkan rasa hormatnya kepada Esau. Daripada hewan itu dicampur aduk ya, tidak jelas. Tapi supaya terlihat rapi dan terlihat jelas hewan apa saja yang dibawa dia untuk Esau, maka dia atur seperti itu. Sedangkan Yakub sendiri ada di belakang, masih takut dan mau melihat reaksi Esau kakaknya. Dikatakan persembahan itu jalan duluan, tetapi Yakub masih bermalam di tempat perkemahannya. Belum sampai Rema ya. Pembacaan kedua atau juga judul kedua, pergumulan Yakub dengan Allah, ayat 22 sampai 30. 30 ya. Kita baca. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Jadi Yakub masih merasa takut kalau Esau akan membalas dendam kepadanya. Karena itu ia membangun suatu perlindungan bagi istri-istrinya dan anak-anaknya dan budaknya. Dua budaknya yang juga yang dia dapat anak dari dia ya. Jadi dia bawa mereka ini menyeberang sungai Yabok. Mereka menyeberangkan ke seberang dan melewati sungai kecil. Sungai Yabok dikatakan Jebok dalam bahasa Inggris, yang mengalir ke barat dan bermuara di sungai Yordan. Ya, suatu sungai kecil yang bermuara di sungai Yordan, sungai Yabok. Dan Yakub ini melakukan supaya sekiranya Esau itu membalas dendam kepada Yakub, paling tidak Esau masih berbelas kasihanlah kepada istri-istri dan anak-anaknya dan membiarkan mereka hidup. Jadi diharapkan Esau tidak mengejar mereka. Ini menunjukkan Yakub sebagai keluarga yang bertanggung jawab atas keluarganya, atas istri dan anak-anaknya. Ayat 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika Yakub seorang diri, ia bergulat dengan seorang laki-laki. Amen. Yakub sangat takut untuk menghadapi Esau dan untuk berkelahi dengan Esau, tapi di situ dikatakan dia bergulat dengan seorang asing.
Alkitab tidak menjelaskan bagaimana ini berasal atau terjadi, dan orang asing itu adalah Allah. Ayat 25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Dalam bahasa Yahudi atau Hebrew, Yisrael itu berarti he struggled. Yisreh, he struggle, ya, with God. With God, El. Jadi he struggle, Yisreh, with God, El. Dalam bahasa Hebrew jadi Israel atau Yisrael, he struggles with God, also with men, and he prevailed. Ia yang bergumul atau bergulat dengan Allah dan juga dengan manusia, tetapi ia unggul atau ia menang. Dan Allah mengganti namanya bukan lagi Yakub tetapi Israel. Dan ini saudara, kita kalau ingat pembacaan sebelumnya, ini ketiga kalinya Alkitab dalam kejadian ini Allah mengganti nama-nama orang. Nama-nama yang sebelumnya mempunyai arti yang kurang baik diganti menjadi nama-nama yang berarti, yang mempunyai suatu nilai dan suatu nubuatan atas orang tersebut. Kita masih ingat arti nama Yakub, ya. Dia gantikan, ya, Yakub pencuri, ya, pengganti, supplanter, pengganti atau juga pencuri, ya. Tetapi digantikan dengan Israel yang berarti. Ayat 29 bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ya, ini ayat 30, ternyata masih sampai 32. Yakub bertanya kepada orang itu, tetapi orang itu tidak memberi jawab. Orang itu Allah, ya, dan ia memberkati Yakub. Dia tanya, siapa namamu? Tetapi tidak dijawab. Kita masih ingat ketika Abraham didatangi oleh 3 orang laki-laki, three men, ya, and salah satu dari mereka adalah Allah dan dengan 2 orang malaikatnya. Ketika Allah memberitahukan tentang anak yang dijanjikannya kepada Abraham, yaitu Ishak. Ketika Allah mengunjungi Abraham di kemahnya, dan ketika Sarah menguping tentang pembicaraan antara Abraham dengan Allah dan 2 malaikatnya, dan Sarah tertawa karena dia sudah tua dan dikatakan dia akan mempunyai anak tahun depan. Nah, itu membuat Sarah tertawa. Ya, jadi kita percaya orang laki-laki misterius ini adalah Allah sendiri. Seperti juga Allah datang kepada Abraham dengan 2 malaikatnya pada waktu itu. Kita sudah baca pada kejadian sebelumnya. Yakub menamai tempat itu Peniel, yang berarti the face of God atau wajah Allah. Karena ia telah bertemu dengan Allah muka dengan muka, dan dikatakan ia tidak mati. Saudara, di Keluaran 33 ayat 20 Allah berfirman, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Karena kedahsyatan Allah, kemurnian dan kesucian dia, tidak akan ada orang yang memandang wajahnya bertatapan langsung, maksudnya face to face, akan hidup. Karena mungkin cahaya kemuliaannya itu akan membakar orang yang memandang wajahnya secara langsung. Ya, tetapi Yakub mengalami ini. Dia bertatapan dengan Allah muka dengan muka, face to face, dan dia tidak mati, dia tidak terbakar oleh kemuliaan Allah. Sama seperti kakeknya Abraham. Abraham pun bertatapan dan berbicara langsung dengan Allah, dan dia tidak mati. Sungguh satu karunia yang luar biasa ketika Allah sudah memilih seseorang yang dia mau temui face to face. Ayat 31, lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. 32, itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya.
Nah, karena pergulatannya dengan Allah, yang Allah ini dalam bentuk seorang laki-laki asing itu, Yakub pun menjadi pincang karena orang itu memukul sendi pangkal paha Yakub. Dan dikatakan sampai saat ini orang Israel, orang Yahudi yang berpegang ketat pada bapak moyang mereka dan pada Taurat Musa tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Saudara, dari pembacaan Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai 32 ini, apa rema yang kita dapat? Yang pertama, saudara, Yakub mengatakan, bukankah engkau Allah yang telah berfirman, tentu aku Allah akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Yakub berdoa dalam ketakutannya menghadapi kakaknya Esau yang sudah ia kelabui. Dalam takutnya dia datang kepada Allah dan mengingatkan Allah akan janjinya. Engkau janji Tuhan bahwa engkau akan berbuat baik kepadaku dan menjadikan keturunanku sebagai pasir di laut yang tidak terhitung banyaknya. Tapi kalau aku mati di tangan Esau, kakakku, maka janjimu itu tidak akan terjadi. Jadi Tuhan, lakukanlah sesuatu kepadaku sehingga janjimu itu terjadi. Saudara lihat, Yakub mengklaim janji Allah. Dia ingat akan janji Allah. Dia mengingatkan Allah akan janjinya ketika ia dalam satu situasi yang tidak menyenangkan. Dia ingatkan Allah, bukankah engkau berfirman kepadaku Tuhan seperti ini? Jadi jadilah Tuhan apa yang kau katakan. Jangan sampai sesuatu yang buruk ini menimpaku. Karena kalau itu terjadi kepadaku, Esau membunuhku, bagaimana dengan keturunanku yang beribu-ribu, berjuta-juta dan banyak dan tidak terhitung? Dikatakan, bagaimana itu akan terjadi kalau aku mati di tangan Esau? Nah saudara, sudah sering saya katakan ini, ketika kita baca firman Tuhan, ingat janji-janji Tuhan yang ada di dalam firman-Nya. Jadi ketika engkau dalam suatu situasi yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan, yang menakutkan, klaim atau perkatakan janji itu. Datang kepada Allah dan ingatkan Allah akan janjinya. Bukan berarti Allah lupa, saudara, sehingga dia harus diingetin begitu ya. Tetapi karena Allah ingin tahu apakah kita ingat akan firman-Nya. Dan apakah kita percaya akan firman itu. Dan apakah kita mau datang untuk mengklaim janji firman itu. Bukan karena Allah lupa. Kalau kita memperkatakan mengingatkan Allah kembali akan firman-Nya. Bukan karena dia lupa. Tapi karena Allah mau tahu apakah kita ingat akan firman yang sudah kita baca. Sudah kita dengar. Apakah kita ingat akan firman-Nya. Apakah kita percaya akan firman-Nya? Apakah kita mau datang dan mengklaim janji firman itu? Allah menunggu. Allah menunggu. Jadi saudara baca firman. Ingat firman Tuhan. Percaya firman Tuhan. Dan klaim firman itu atau janji itu. Dan Allah menunggu itu. Ketika dia sudah mendengar, engkau memperkatakan, dia akan berlaku. Dia akan melakukan sesuatu. Dia akan bekerja melalui rohnya. Contohnya saudara, Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita dalam pergumulan, ingat janji Allah ini. Saya juga sudah harus praktekkan hal ini saudara. Ketika persoalan datang bertubi-tubi ya. Gigi sakit, udah musim hujan begini nih, rumah bocor. Ada aja ya, bocor di sana, bocor di sini. Terusnya mesin cuci saya juga rusak. Padahal mesin cuci baru, belum setahun rusak. Ya. Dengan keadaan yang bertubi-tubi seperti itu, saya datang kepada Bapa. Saya datang kepada Bapa Surgawi. Dan saya menagih janjinya. Saya tagih janji Allah. Bapa, engkau bilang, kalau aku sungguh hidup dalam kebenaran firman-Mu, semua yang lain, finansial, kelepasan pada anakku, dan pertobatan pada bapaknya akan mengikuti. Saya klaim janji Tuhan. Kita tinggal di dalam kebenaran-Nya. Kita cari kerajaan Allah dan kebenaran-Nya. Dan yang lain-lain itu akan ditambahkan.
Dan saya percaya itu, saya klaim janji Allah, ada jalan keluar satu persatu. Ya, meskipun dengan uang yang saya keluarkan ada yang sia-sia karena saya beli mesin cuci yang second tetapi tidak bekerja atau tidak working. Jadi uang saya hilang karena orangnya tidak mau balikin uangnya dan tidak mau ambil barangnya. But it's okay, ya. Sesuatu seperti itu tidak membuat saya miskin atau tidak juga membuat saya kaya dengan uang yang hilang itu. Saya relakan, dan juga dengan bocor sono sini, ya, saya akan usahakan suatu saat saya pasti bisa naik ke genteng atau ada seseorang yang naik ke genteng dan memperbaharuinya. It's okay, saya berjalan dengan iman. Dan juga dengan satu lagi kelepasan pada anak-anak saya sudah lihat, puji Tuhan, haleluya, luar biasa Allah itu. Ketika kita tinggal di dalam Dia bukakan pintu, He breaks the stronghold, ya, dia segala ikatan-ikatan itu dia buka satu persatu. Puji Tuhan, aku sudah melihat sesuatu yang baik dalam anak-anakku. Aku berkatakan perkataan yang bernubuat kepada dia. Aku katakan, engkau adalah anak-anak Allah. Engkau akan menjadi tangan kanan dan tangan kiriku dalam pelayananku. Allah akan membawa engkau pada suatu janji yang indah, kepada suatu rencana yang indah. Saya perkatakan setiap hari. Saya perkatakan apa yang saya mau itu terjadi dalam hidup mereka. Saya perkatakan kepada mereka. Dan juga puji Tuhan, saya percaya Bapaknya pun akan buka hati untuk terima Tuhan Yesus dengan sungguh. Tuhan buka jalan. Kita klaim janji yang sudah Allah berikan kepada kita. Tuhan akan penuhi segala kebutuhan kita. Dan tentang pertobatan, memang harus ada kerjasama. Ya, kalau orang yang kita doakan terus-menerus masih belum mau buka hati, pada suatu saat saya percaya itu akan terjadi, tapi waktunya adalah waktunya Tuhan. Kalau dia masih menolak dan berkeras hati, kita cuma bisa berserah kepada waktunya Tuhan. Yang kedua, saudara, bukan strategi, tapi rema kedua, yaitu Yakub mengatur strategi. Rema kedua, Yakub mengatur strategi. Ia dapat hikmat dari Allah apa yang harus ia lakukan. Saudara, ketika kita sudah mengingat firman dan janji Tuhan, percaya dan perkatakan dan mengklaimnya, bahwa kita percaya Allah akan mulai bekerja. Ketika kita percaya, ketika kita memperkatakan, ketika kita mengklaimnya, maka Allah akan bekerja. Mula-mula mungkin kita akan dikasih hikmat apa yang harus kita lakukan. Dan ketika hikmat itu datang, lakukan, saudara, seperti Yakub yang mengatur persembahannya buat Esau dengan hewan-hewan ternak yang berbaris-baris dan berjarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain, ya. Dan juga hikmat yang datang kepada dia untuk membagi dua bagian dari pasukan dan harta bendanya. Kalau atau jangan-jangan nanti yang pertama dikalahkan oleh Esau, dia masih ada sesuatu yang bisa dia save, yang dia bisa selamatkan. Dan hikmat ini datang dari Allah. Dan juga karena kasih karunia Allah kepada Yakub, ya, Yakub yang mengasihi keluarganya, dia juga mempunyai hikmat untuk menyeberangkan istrinya dan anak-anaknya ke seberang, supaya mereka bisa terlepas dari Esau kalaupun Esau marah. Begitu, saudara. Jadi ada hikmat yang Tuhan turunkan kepada kita untuk apa yang kita lakukan. Ya, seperti Tuhan berikan hikmat kepada saya, apa yang harus saya lakukan dan saya perkatakan kepada anak-anak saya dan juga kepada bapaknya dalam situasi ketika mereka memberontak dan segala macam. Allah itu luar biasa. Ketika kita berserah kepada Dia, hikmatnya turun atas kita. Jadi harus ada ketaatan untuk melakukan setelah kita menerima hikmat itu, saudara. Kita terima hikmat dan kita lakukan. Kalau masa pandemi COVID ini, engkau berdoa untuk diproteksi dari COVID, ya. Dan Tuhan minta Tuhan untuk melindungi sanak keluargamu, maka lakukan hikmat yang Tuhan sudah berikan melalui peraturan yang harus engkau jalankan. Sama sekarang kita lagi lockdown, cuma karena beberapa orang, ya, memang sangat protektif, ya. 1, 2, 3 orang kena langsung di lockdown, ya, untuk beberapa hari. Begitu, supaya tidak menyebar. Suatu tindakan yang cepat dan bagus, saudara. Dan jadi kalian juga di Indonesia sudah ada peraturan pemerintah, lakukan. Ada hikmat, ya, disuruh pakai masker, pakailah. Disuruh jaga jarak dan jangan kelayaban yang gak perlu, jangan lakukan. Disuruh tinggal di rumah dan tidak jalan-jalan ke mall, ya taati, saudara.
Jangan karena merasa ada proteksi dari Tuhan dan sudah divaksin, engkau jadi takabur. Ya, vaksin tidak menyelamatkan engkau. Vaksin tidak melindungi engkau dari COVID. Engkau harus punya hikmat dan ketaatan dan takut akan Tuhan. Jangan engkau menjadi lupa diri seenaknya cuma karena engkau sudah divaksin. Pegang firman Tuhan dan lakukan firman-Nya dengan hikmat, saudara. Rema ketiga, Allah mengganti nama Yakub for a good purpose. Untuk suatu tujuan yang baik. Untuk mengingatkan Yakub bahwa dia bukan lagi seorang pencuri atau pengganti. Tapi dia adalah orang yang bergumul dengan Allah dan manusia dan dia menang. Banyak dari kita orang tua yang juga menamakan anak-anak kita suatu nama yang bagus. Yang punya arti. Atau banyak juga yang mengambil nama-nama dari Alkitab. Tapi kalau kalian ambil nama-nama dari Alkitab, jangan cuma ambil nama yang kedengarannya bagus saja, saudara. Tapi juga harus tahu arti dan cerita atau sejarahnya. Contohnya tentang Rahel, ya, Rachel. Banyak orang yang menamakan anaknya Rahel atau Rachel, ya. Nice name, nama yang baik, nama yang enak didengar di kuping, ya. Rachel, Rahel, Rachel, ya kalau dalam orang Prancis, ya, dalam bahasa Inggris Rachel, bahasa Indonesia Rahel, dalam bahasa orang Prancis bilang Rachel atau Ray, ya Ray atau Ray, ya, mempunyai arti nama yang bagus, yaitu anak domba yang murni. Tetapi ketika kita lihat perjalanan hidup Rahel, tidak semanis namanya. Dia yang mandul. Kemudian mengatakan kutuk atas dirinya sendiri. Kemudian yang mencuri berhalanya Laban ayahnya. Yang mendatangkan kutuk dari perkataan Yakub suaminya. Dan yang akhirnya meninggal waktu melahirkan anak keduanya Benyamin. Dia meninggal pada usia yang masih cukup muda. Kita lihat, saudara, ya. Jadi lihat juga cerita dan sejarahnya. Namanya bagus, enak didengar, artinya bagus, tapi kita lihat perjalanan hidupnya menyedihkan, ya. Tidak sebagus, tidak semanis namanya dari Rahel ini. Kita lihat juga contoh yang lain dalam perjanjian baru, nama Gaius, ya, Gaius. Dalam Alkitab, Gaius adalah seorang yang rendah hati, a humble man. Dia yang sangat generous, dia yang bermurah hati, hatinya itu generous. He is the man who is walking in truth. Dia adalah orang yang berjalan di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Tapi kita juga pernah dengar ada orang di Indonesia yang bernama Gaius, yang korupsi atau yang menipu, yang mencuri atau melakukan hal yang tidak baik. Kebalikan dari Gaius, nama Gaius dalam Alkitab, ya. Jadi ya kita berharap ketika kita memberikan nama yang bagus kepada anak-anak kita, mereka akan menjadi seperti itu. Ada nubuatan di dalamnya, puji Tuhan. Ya, dan kita doakan ketika engkau memberikan nama anakmu Gaius, tetapi anak ini tidak seperti Gaius dalam Alkitab yang murah hati, yang berjalan bersama Tuhan, hidup di dalam kebenaran, engkau doakan, engkau klaim, Tuhan, aku menamakan anak ini Gaius supaya dia menjadi orang yang takut akan Tuhan, berjalan di dalam kebenaran, orang yang rendah hati, yang murah hati. Klaim itu, saudara. Nah, ini cuma contoh-contoh, saudara. Saya juga dulu waktu anak-anak saya lahir, saya mau menamakan anak-anak saya nama dalam Alkitab. Tapi saya tidak punya hak untuk menamakan anak-anak saya. Apalagi ngambil dari nama Alkitab. Ya, hal itu ditolak mentah-mentah oleh bapaknya. Dia ambil nama anak-anak dari nama yang dia suka. Dan saya tidak punya hak untuk menamainya. Jadi ya, saya serahkan saja. Suatu nama-nama yang tidak ada arti atau meaning begitu. Tidak ada prophecy, tidak ada nubuatan atas nama-nama itu. Saya juga dulu pernah kesel sih, ya. Tapi Tuhan menghiburkan saya untuk tidak menjadi patah hati dan kecewa cuma karena nama anak-anak saya yang tidak sesuai dengan keinginan saya, atau nama anak-anak saya yang tidak punya arti atau tidak diambil dari Alkitab begitu. Tuhan ingatkan saya, siapapun nama anakmu, kalau engkau kasihi dan berkati mereka, maka mereka akan menjadi seperti yang kita perkatakan. Bukan sesuai dengan nama mereka, tapi sesuai dengan yang kita perkatakan. Apa yang mereka lakukan atau karakter mereka lebih penting. Karakter mereka lebih penting daripada nama mereka. Tetapi kalau engkau punya kesempatan untuk menamai anak-anakmu, ambillah nama yang mengandung arti. Yang mengingatkanmu dan mengingatkan dia akan suatu anugerah
dan kasih Allah dalam hidupnya dan dalam hidup anak-anakmu. Ya, ketika engkau menamai dia Samuel, itu akan mengingatkan engkau tentang siapa Samuel ini dan mengingatkan anakmu apa arti Samuel itu, sehingga dia boleh pegang itu di dalam hidupnya. Jadi namai anakmu dengan bijak, dengan hikmat. Betapa bangganya anakmu ketika dia tahu apa arti nama itu. Ya, dia mempunyai nama yang mempunyai arti yang baik. Dan biar segala kemuliaan kita kembalikan kepada Allah kita yang sudah mengaruniakan anak-anak kepada kita. Saudara, mari kita berdoa. Saya masih dalam masa berpuasa 21 hari, berdoa dan berpuasa. Jadi kita selama 21 hari fokus untuk Indonesia, ya. Berfokus untuk Indonesia dan COVID. Dan juga COVID bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia, juga di Perth yang saat ini kita masih lockdown cuma karena 2-3 cases, ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami mempunyai Allah seperti Engkau. Kami lebih mengenal Engkau lagi ketika kami membaca firman-Mu. Kami mau pegang firman-Mu Bapa, bahwa Engkau Allah yang mencukupi. Engkau Allah yang melindungi. Engkau Allah yang mengampuni. Saat ini kami bersehati Tuhan. Kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus kami meminta Engkau untuk mencurahkan roh kesembuhan, roh proteksi atas Indonesia. Bapa, kami perkatakan kesembuhan untuk umat-Mu di Indonesia yang sakit karena COVID, ataupun karena usia tua, ataupun karena lain-lain sebab Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, I plead the blood of Jesus over Indonesia, over the people of Indonesia, Lord. Thank you Jesus. Bapa, kami percaya darah-Mu sudah mengangkat segala sakit penyakit mereka, sudah menebus juga dosa-dosa mereka. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Kami percaya perlindungan-Mu, proteksi-Mu atas Indonesia. Kami percaya COVID ini akan selesai. Kami bersama-sama berdoa, COVID selesai. COVID selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami percaya kesembuhan untuk mereka yang sudah terjangkiti. Kesembuhan, COVID akan hilang. Mereka boleh sembuh karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Karena mereka angkat tangan kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Ketika mereka angkat tangan, kuasa-Mu turun atas mereka. Kami Tuhan mau doakan juga untuk GKP Kampung Sawah Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan, Bapak orang tua kami Tuhan yang ada di Kampung Sawah yang sakit karena COVID ataupun penyakit lain yang namanya sudah tertulis Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan kesembuhan atas mereka, pemulihan atas mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih, berikan hikmat kepada mereka Tuhan yang belum terkena COVID ataupun penyakit lain, untuk ada hikmat kepada mereka, untuk ada perlindungan kepada mereka, sehingga mereka terlepas juga dari segala macam penyakit. Bapa, terima kasih, kami percaya Roh-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu bekerja, Roh yang memampukan kami untuk tumpang tangan dan menyembuhkan orang. Roh yang memampukan kami untuk berbicara kesembuhan dan kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk Perth yang saat ini sedang lockdown. Kami percaya Bapa perlindungan-Mu atas setiap kami. Kami tumpang tangan Tuhan atas mereka yang sakit, 2, 3, 4 orang ini boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga lockdown boleh terangkat kembali, kami boleh bebas lagi. Terima kasih, kami berdoa untuk semua negara Tuhan yang masih battling Tuhan dengan COVID ini Bapa. Terima kasih. Kami percaya makin banyak orang yang berdoa Tuhan untuk penyakit ini selesai. Untuk iblis yang mengikat setiap orang dengan penyakit ini dimusnahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami sepakat. Kami percaya, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. I surrender, Lord. We all surrender to you. Let your will be done in earth as it is in heaven. We thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Terima kasih. Tuhan Yesus menyembuhkan, menguatkan kita. Mari kita terus berdoa untuk saudara-saudara kita. Puji Tuhan.